Allah, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan masih membahas bab tentang al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh berjuang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ke-8. An Abi Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha faqultu yarka' biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Dari Abi Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, maka Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah, beliau akan ruku di ayat yang ke-100. Thumma madha, akan tetapi begitu sampai ayat 100 beliau lanjut tidak ruku. Fakultu yusalli biha fi raq'atin, maka aku berkata dalam hati lagi, mungkin beliau akan sholat dengan surat tersebut di satu rakaat. Famadha faqultu yarka' biha, maka akan tetapi begitu sampai satu juz beliau juga tidak ruku dan beliau terus melanjutkan bacaannya. Faqultu yarka' biha, beliau akan ruku dengannya, ruku dengan surat Al-Baqarah tersebut. Artinya habis ini beliau akan ruku. Tsumma iftataha an-nisa, akan tetapi beliau habis membaca surat Al-Baqarah membuka lagi surat An-Nisa. Faqara'aha, beliau pun membacanya. Tsumma iftataha Ali Imran, selesai surat An-Nisa beliau lagi membuka surat Ali Imran dan membacanya sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan, tidak hanya sampai di situ, beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran, dan beliau membaca mutarassilan, membaca dengan tartil, membaca dengan ritme yang pelan. Masya Allah, ya, sekitar beliau membaca sekitar 5 juz lebih, ya, 5 juz lebih dengan cara qiraah mutarassilan, bacaan yang ritmenya pelan. Ya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelan, ini mutarassilan, ritmenya tidak tergesa-gesa. Berapa juz tadi? 5 juz, model bacanya seperti itu. Masya Allah. Tidak hanya sampai di situ,
idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, apabila beliau melewati ayat-ayat yang berbunyi tentang tasbih, memerintahkan untuk tasbih, beliau berhenti lalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, apabila beliau melewati ayat-ayat tentang doa, tentang perintah untuk meminta, maka beliau pun berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, apabila beliau melewati ayat-ayat yang menyuruh untuk minta perlindungan, beliau berhenti lalu mohon perlindungan kepada Allah. Tsumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Begitu selesai beliau ruku dan membaca subhana rabbiyal azim. Ini doa yang masyhur, doa ruku subhana rabbiyal azim. Ya, adapun tambahan wa bihamdihi ini kurang kuat. Yang lebih kuat sebagaimana hadis yang kita baca ini, subhana rabbiyal azim. Walaupun doa ruku nanti ada bermacam-macam versi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi, dan lamanya beliau ruku itu seperti berdirinya beliau. Tadi kita membayangkan 5 juz lebih, ya. Kemudian bacanya dengan tartil mutarasilan, kemudian ketika ada ayat tasbih beliau bertasbih, ketika ayat meminta sesuatu beliau meminta, ketika meminta perlindungan beliau minta perlindungan. Maka seperti itu juga lamanya ruku beliau, ya, berarti sangat lama sekali beliau ruku, hampir seperti beliau berdiri. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau bangkit dari ruku membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a, lalu beliau berdiri dari bangkit dari ruku itu, berdiri i'tidal sangat lama, sesuai atau mirip dengan lamanya beliau ruku. Tsumma sajada faqala, kemudian beliau sujud lalu membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya mirip lamanya dengan berdirinya saat bangun dari ruku. Masya Allah, ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab mujahadah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana semangatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendirikan salat. Beliau mendirikan salat dengan sangat panjang, bacaannya panjang, berdirinya lama, begitupun ruku dan sujudnya juga sangat lama. Taib. Hadis berikutnya juga mirip, hadis yang ke-9, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'in. Qila wa ma hamamta bihi, qala hamamtu an ajlisa wa ad'ahu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, dan beliau memanjangkan berdirinya, memanjangkan saat berdiri, sholatnya sangat lama. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku berkeinginan sesuatu yang buruk, aku berkeinginan melakukan perkara yang buruk. Kila, maka ditanyakan kepada beliau, wa ma hamamta bihi, apa yang kamu inginkan darinya? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau berdiri sendirian. Jadi saking lamanya Rasulullah SAW sholat, sahabat Ibnu Mas'ud berkeinginan untuk meninggalkan Rasulullah, biar beliau sholat sendiri, saya sudah enggak kuat, saking lamanya beliau berdiri. Begitupun tadi hadis sebelumnya, Hudzaifah ibn Yaman setelah sholat bersama Rasulullah, beliau pun sudah tidak lanjut sholat dengan Rasulullah, ya, saking lamanya beliau berdiri, para sahabat tidak mampu sholat dengan beliau. Dua hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana beliau sangat bersemangat di dalam melakukan sholat.
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salat malam. Taib, ini mengajarkan kepada kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak bisa sama dengan beliau, tidak bisa salat seperti beliau, tapi setidaknya memiliki semangat yang besar seperti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mungkin kita pernah melewati hadis Ibunda Aisyah menceritakan, bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau salat sampai kakimu pecah-pecah." Dalam beberapa riwayat sampai kakimu bengkak. Wajar, kenapa sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki beliau pecah-pecah? Karena seperti ini model salatnya beliau. Sangat lama beliau berdiri. Beliau membaca ayat yang sangat panjang dan membaca banyak surat dalam satu rakaat. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, kadangkala Rasulullah itu salat qiyamul lail itu cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat tapi dari Isya sampai subuh. Jadi bacaannya sangat panjang. Ruku'nya juga sangat panjang, sujudnya juga sangat panjang, sambil menikmati, mentadaburi ayat-ayat yang beliau baca. Maka tadi kita ingat pesan Hudzaifah bin Yaman ketika melewati ayat-ayat tentang tasbih, beliau merenungkan betul perintah-perintah untuk tasbih. Atau ketika melewati ayat-ayat tentang surga, beliau minta surga. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, beliau menikmati dan merenungkan tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Maka beliau berhenti kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu melewati ayat-ayat tentang siksa neraka, beliau merenungkan betul-betul tentang siksa neraka, sehingga beliau berhenti lalu berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Maka beliau berdiri sangat lama walaupun cuma 2 rakaat. Disebutkan juga kadangkala beliau salat 4 rakaat atau kadangkala 8 rakaat, dan yang paling masyhur yaitu 11 rakaat yang selalu beliau lakukan, yaitu 10 tahajud dan 1-nya salat witir. Dan biasanya juga saking lamanya beliau berdiri, beliau kadangkala juga duduk. Jika mungkin fisiknya agak lemah, mungkin dalam kondisi kurang fit, ya, ketika kondisi lemah itu bukan berarti lemah imannya, tapi fisiknya memang tidak mendukung, ya, mungkin lagi sakit atau kurang fit atau dalam perjalanan dan seterusnya, maka bisa beliau kadang sholat dengan duduk, ya. Beliau sholat duduk, kemudian sampai 30 ayat, ya, atau ya sekitar 30 ayat beliau berdiri, kemudian membaca 30 ayat, sekitar 30 ayat, lalu beliau ruku. Dan ini boleh, ya, seseorang misalkan dia tidak terlalu kuat berdiri atau terlalu capek berdiri, dia boleh duduk. Bisa duduk langsung di lantai atau dia siapkan kursi. Jadi dia berdiri sambil mungkin membaca ayat. Kalau dia menghafal, alhamdulillah. Tapi belum menghafal, mungkin dia membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi dia letakkan mushaf di depannya, atau dia pegang mushaf kemudian dia baca. Dia bisa berdiri dengan sangat lama. Kalau terlalu capek bisa duduk istirahat sambil baca terus, ya. Kemudian kalau mau ruku bangkit, baca beberapa ayat, ya. Disebut biasanya Rasulullah sekitar 30 ayat lalu beliau ruku. Dan ini dibolehkan dalam solat-solat sunnah, ya. Adapun solat fardu maka harus qiyam, ya. Di antara rukun dari solat fardu adalah berdiri bagi yang mampu. Kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu, ada uzur, boleh solat fardu dengan duduk. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betapa kuatnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau betul-betul menikmati. Mungkin kita belum sampai pada level seperti ini, ya. Karena kalau sudah menikmati, ciri-cirinya semakin lama dia semakin menikmati. Sebagaimana orang menikmati handphonenya, mungkin dia menikmati game yang ada dalam handphonenya, semakin lama semakin apa? Semakin nikmat. Semakin dinikmati, semakin nikmatnya. Rasulullah salat dinikmati, semakin lama semakin merasakan nikmat. Jadi kita
mungkin belum sampai pada tahapan tersebut ya, tapi kita harus berusaha untuk bagaimana menikmati ibadah yang kita lakukan. Karena kalau ibadah itu sudah dirasakan nikmat, maka seorang akan betah untuk melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'a ahadukum min kalami rabbikum." Atau kama qala Utsman bin Affan. Seandainya hati kalian itu bersih, maka seseorang tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menikmati dengan Al-Quran, dia menikmati bacaan Al-Quran, semakin lama dia betah untuk terus membaca Al-Quran. Maka dibutuhkan tahapan ya. Mungkin sering kita sebutkan tahapan-tahapan untuk bisa menikmati ibadah itu. Di antaranya yang kita singkat dengan 4M. Apa? 4M ya. Yang pertama yaitu memaksa, harus dipaksa dulu. Yang kedua membiasakan. Yang ketiga membutuhkan, dan yang keempat adalah menikmati. Ini 4M. Bukan 4 miliar ya, tapi 4M. Yang pertama harus dipaksa. Ibadah itu kita paksa, karena harus melawan hawa nafsu. Nah ini mujahadah, ini kita di tahapan yang pertama ini harus betul-betul mujahadah, harus dipaksa jiwa kita, nafsu kita ini harus dipaksa untuk tunduk menjalankan ketaatan. Kalau sudah berhasil, insya Allah kita sudah mulai membiasakan. Ini yang disebut dengan istiqomah. Dia paksakan, awalnya terasa berat, tapi sering dipaksakan, akhirnya lama-lama sudah terbiasa. Ini akhirnya dia sudah istiqomah. Kemudian dia terus menjalankan sampai dia betul-betul membutuhkan ibadah itu. Orang yang istiqomah dia masih terasa berat ya, tapi dia sudah membiasakan walaupun ada perasaan berat untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi dia ibadah itu ibaratnya sempoyongan. Dia harus bertatih-tatih untuk menjalankan ibadah itu. Tapi dia terus paksakan, akhirnya menjadi istiqomah walaupun masih terasa berat. Kemudian karena dia sudah membiasakan, sudah istiqomah, maka akan lama-kelamaan dia membutuhkan ibadah itu. Ciri-cirinya apa kalau orang itu membutuhkan ibadah itu? Ketika dia tidak melakukannya, dia akan merasa hilang, merasa ada yang kurang. Dia sudah istiqomah melakukan sesuatu, melakukan ibadah tertentu, kemudian dia tidak melakukannya, dia akan merasa hilang, merasa ada yang kurang. Biasanya dia sholat duha, tiba-tiba di satu hari dia tidak sholat duha, dia merasa ada yang hilang dalam dirinya, ada yang hilang dalam hidupnya. Dia biasanya bersedekah, pada saat itu dia tidak bersedekah, dia merasa hilang, dia merasa ada yang kurang. Ini tandanya kalau orang itu sudah membutuhkan. Kemudian baru dia terus seperti itu sampai dia menikmati ibadah tersebut ya. Ciri-cirinya kalau dia menikmati, semakin lama dia beribadah, dia semakin menikmati ibadah yang dia lakukan. Nah ini sholat yang selama ini kita lakukan ya, kita berusaha untuk sampai pada tingkat menikmati sholat itu. Mungkin selama ini kita sudah sampai tahap yaitu istiqomah. Sholat 5 waktu insya Allah kita istiqomah ya, walaupun kadang agak berat ya. Dia harus bangun ketika azan dikumandangkan, dia dalam kondisi capek ya, nggak mau dia harus segera berwudu kemudian sholat. Mungkin ada yang masih merasa berat, tapi dia sudah istiqomah melakukan sholat 5 waktu. Kalau terus dilakukan, maka dia akan membutuhkan ya. Ciri-cirinya kalau dia membutuhkan, dia akan betul-betul maksimal untuk menjalankan ibadah itu. Kalau dia tidak menjalankan ibadah itu, ya dia merasa hilang yang sangat sesuatu yang sangat kurang dari dirinya. Bayangkan orang yang biasanya sholat tepat waktu, kemudian mungkin dia sedang safar, begitu azan dikumandangkan dia nggak sholat, itu rasanya ada yang kurang ya. Ini biasanya dia sholat, tapi ini dia harus, karena dia safar, dia boleh mengundur sholatnya sampai di waktu berikutnya, tapi itu sesuatu yang
mengganja dalam hatinya. Ini tandanya dia sudah betul-betul membutuhkan. Kemudian tanda juga dia membutuhkan adalah dia betul-betul maksimal ketika melakukan ibadah itu. Ketika dia sholat betul-betul maksimal. Dia tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi dia bagaimana agar mendapatkan pahala yang besar di dalam ibadah sholat itu. Dia masuk masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia sholat tahiyatul masjid, menunggu qomat, atau bahkan sebelum azan dikumandangkan dia sudah berjalan ke masjid. Ini ciri-cirinya dia sudah membutuhkan sholat itu. Jadi bukan lagi ada paksaan, tapi sudah membutuhkan. Kemudian kalau dia sudah menikmati, maka dia akan selalu menunggu-nunggu datangnya sholat. Begitu satu sholat selesai, kapan ya sholat isya ya? Ini baru selesai sholat maghrib, dia sudah merindukan sholat isya. Masya Allah. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan sahabat Bilal, ya Bilal, aqimis sholat wa arihna biha. Wahai Bilal, dirikan sholat dan istirahatkan kita dengannya. Ya, beliau sudah merindukan sholat, dan semakin lama dia melakukannya, dia semakin menikmati sholat itu. Baik, ini kita harus berjuang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah yang maksimal sampai kita betul-betul menikmati ibadah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya al-ashir, hadis yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul maita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikuti mayit itu tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji ithnani wa yabqa wahidun, dan akan pulang yang kedua, yang tinggal hanyalah satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan pulang adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang menetap adalah amalannya saja. Hadis ini muttafaqun alaih. Masya Allah, ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk memotivasi kita agar betul-betul berjuang untuk beramal soleh, berjuang untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena itulah yang akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Adapun keluarga kita, adapun harta yang kita kumpulkan, itu tidak akan kita bawa sampai ke kuburan. Yang akan kita bawa hanyalah amalan saja. Ini seseorang agar selalu mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, karena dia tahu hanya amalan soleh itulah yang akan menemani dia selama dia di kuburan. Kita pernah ingat hadis dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah menceritakan tentang perjalanan ruh orang beriman dan ruh orang kafir. Ya, ketika mereka sudah dikembalikan ruhnya ke kuburan, dikembalikan ke jasadnya di kuburan, maka akan datang dua malaikat yang menanyakan tentang tiga perkara. Kemudian orang yang beriman berhasil menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan benar, maka terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, jawaban hambaku benar. Fafrashu lahu baban ilal jannah, lalu bukakan untuknya pintu ke surga. Jadi bukakan, lapangkan kuburannya sehingga dia bisa melihat tempat kembalinya di surga, lalu hawa sejuk dari surga masuk ke kuburannya. Maka dalam keadaan yang sangat bahagia ini, ada sosok yang datang. Sosok ini berwajah tampan, berpakaian yang bagus, baunya harum. Dia bertanya, man anta, siapa engkau? Sosok ini menjawab, ana amalukas soleh, aku ini amalan solehmu di dunia yang akan menemani sampai hari kiamat. Maka dia sudah sangat bahagia, dia mendapatkan nikmat kubur, kemudian ditemani oleh amal solehnya dengan sosok yang sangat bagus, yang sangat tampan, yang wangi. Dia tidak sendirian di sana karena ada yang menemaninya. Bahkan di kuburan itu kalau orang beriman, dia bisa bertemu dengan keluarganya yang beriman juga.
Ini terdapat riwayat yang sahih. Jadi orang yang beriman di kuburan di alam sana, mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi seperti hanya pindah tempat saja orang beriman itu. Jadi dia meninggal dunia, langsung dia disambut oleh keluarganya, orang-orang yang dia kenal di kuburan yang beriman. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu menanti-nanti keluarga mereka yang akan meninggal dunia. Begitu meninggal langsung disambut. Mereka tanyakan gimana kabar keluarganya yang lain, gimana kabar si fulan, apakah si fulan sudah menikah. Ketika dikabarkan berita-berita yang baik, mereka akan bahagia. Si fulan sudah sholat, si fulan sudah pakai jilbab, si fulanah sudah pakai jilbab, si fulan sudah rajin ibadah. Wah, mereka sangat bahagia mendengar berita seperti itu. Sebaliknya, kalau dikabarkan si fulan murtad misalkan, mereka sangat sedih ya mendengar berita-berita yang seperti itu. Baik, maka seseorang hendaknya berusaha untuk beramal soleh, karena ketika meninggal dunia dia hanya dengan amalannya saja dan dia akan mendapatkan kenikmatan di kuburannya. Jadi ada sebuah cerita ini sebagai ilustrasi. Jadi ada seorang raja di suatu daerah atau di suatu negara. Siapa yang mencalonkan menjadi raja, dan kalau sudah selesai masa jabatannya selama 5 tahun, dia akan diasingkan di suatu tempat. Di situ banyak binatang buas dan tidak akan pernah selamat. Kalau yang sudah diasingkan di hutan itu, dia tidak akan pernah selamat, pasti mati. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau mau jadi raja, selesai masa jabatannya harus dibuang ke tempat itu. Maka ini satu raja, dia naik menjadi raja, kemudian tahun pertama, tahun kedua proyeknya itu bikin jalan ke hutan sana. Jadi bikin jalan tol. Proyek raja ini bikin jalan tol sampai ke hutan sana. Kemudian tahun berikutnya dia bangunkan istana di sana beserta pagarnya keliling ya, rapi dan ada penjaga-penjaganya. Begitu tahun kelima selesai, dia dibuang ke hutan sana seperti pindah tempat saja. Pindah istana gitu ya. Nah, ini raja yang cerdas seperti itu. Nah, begitu ibaratnya kita dalam kehidupan dunia ini. Kita dunia ini untuk memikirkan gimana membangun tempat kembali kita yang nyaman, tempat kembali kita yang baik di kuburan di akhirat nanti. Kalau kita sudah membangun di dunia selama kita masih hidup ini, ketika kita dikasih jatah hidup, kita sudah membangun tempat kembali kita yang baik, insya Allah kita hanya pindah tempat saja. Bahkan kalau orang yang beriman, tempat di alam kuburnya lebih baik dari di dunia. Di dunia dia masih bercapek-capek untuk beramal soleh, dia masih bercapek-capek untuk ini, untuk itu, tapi di kuburan dia tinggal menikmati hasilnya. Masya Allah. Nanti akan kita sebutkan hadis juga betapa cepatnya orang itu mendapatkan nikmat surga dan betapa cepatnya orang mendapatkan siksa neraka. Jadi hanya tinggal nyawanya dicabut saja. Ketika nyawanya sudah dicabut, maka dia akan segera merasakan nikmat. Atau sebaliknya, ketika nyawanya dicabut, dia langsung mendapatkan siksaan. Maka beruntunglah orang-orang yang mujahadah, mereka yang bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, karena dia tahu itulah bekal yang akan dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keluarga, harta yang kita kumpulkan ya akan kembali. Ketika orang mengantarkan jenazah, mungkin keluarganya ikut mengantarkannya, anak-anaknya ikut mengantarkan ke kuburannya, tapi tidak ada yang mau menginap di kuburan. Paling lama ya mungkin 1 jam, 2 jam, yang lain sudah pulang, keluarganya masih tinggal di sana untuk membersihkan tanah atau untuk merapikan tanahnya. Setelah itu tidak betah tinggal di sana, dia akan pulang juga. Tidak ada yang mau tinggal di kuburan. Kemudian harta yang dipakai untuk membawanya ke kuburan juga akan pulang. Kalau dia punya mobil, mungkin diantar ke kuburan dengan mobilnya itu, atau dia punya apa saja untuk diantar ke kuburan, habis itu hartanya itu akan pulang. Yang tersisa hanya amalannya. Kalau kita tahu seperti ini, maka hendaknya selalu berlomba-lomba untuk beramal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, carilah bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa banyak orang-orang yang menyesal. Dia yang sudah meninggal dunia merasa kurang amalannya atau dosa-dosanya masih banyak, menyesal karena belum bertobat sebelum meninggal dunia atau tidak menambah amalannya sebelum meninggal dunia, mereka akan menyesal. Ya, Allah seringkali menceritakan penyesalan-penyesalan seperti itu. Mereka minta dikembalikan ke dunia, tapi tidak bisa dikembalikan lagi. Taib, ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan kita harus bermujahadah dalam beramal soleh. Kemudian hadis berikutnya, Al-Hadi Asyar an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'alihi wan naru mithlu dzalik, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat dari tali sendal salah seorang di antara kalian, begitupun neraka demikian, lebih dekat daripada tali sendal salah seorang di antara kalian. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan agar kita selalu mujahadah, bersemangat untuk beramal soleh, karena untuk masuk surga atau untuk masuk neraka itu sangat cepat sekali. Begitu cepatnya orang itu masuk surga dan begitu cepatnya orang itu masuk neraka. Kadangkala hanya dengan satu amalan yang mungkin kelihatannya sepele tapi bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Atau sebaliknya, kadangkala hanya satu amalan yang kelihatannya sepele, amalan keburukan, namun dengan itu menyebabkan dia masuk neraka. Maka seorang hendaknya jangan meremehkan kebaikan apapun, dan seorang hendaknya jangan menganggap sepele perbuatan dosa apapun, karena bisa jadi dosa-dosa yang kita anggap sepele itu menyebabkan dimasukkan ke neraka, atau amalan-amalan yang kita anggap sepele itu ternyata itulah yang memasukkan orang ke dalam surga. Kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke surga. Ya, mungkin keikhlasannya dalam hati itu yang memasukkan dia ke surga, atau bisa jadi kesabarannya dia selalu sabar ketika didolimi, dia sabar, dia maafkan orang, mungkin itu yang memasukkan dia ke surga. Atau rasa takutnya yang luar biasa dalam hatinya menyebabkan dia dimasukkan ke surga. Atau amalan-amalan yang sepele, ya, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, Rasulullah SAW menceritakan ada wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing, tidak melepaskannya agar makan makanan yang ada di bumi, makan hewan-hewan kecil, atau dia tidak memberi makan kepada kucing itu sampai mati, maka itu menyebabkan dia masuk neraka. Atau dalam hadis yang sering disampaikan dalam bab menyembelih, ya, dakhalal jannatu rajulun fi dzubabin wa dakhalan naru rajulun fi dzubabin. Masuk surga seseorang karena seekor lalat, dan masuk neraka seseorang karena seekor lalat. Hal-hal sepele seperti ini bisa menyebabkan orang masuk surga. Ya, oleh karena itu seseorang hendaknya segera beramal dan jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun, karena itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Dan kita harus segera meninggalkan dosa dan maksiat, jangan meremehkan dosa-dosa tersebut, ya, karena sangat cepat orang itu masuk neraka gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi aqrabu min ahadikum min syiraki na'li, sangat dekat daripada tali sendalnya. Ya, orang memakai sendal, ya, ada tali sendal, apalagi di zaman dahulu biasanya sendalnya itu seperti sendal sepatu, ya, ada talinya untuk mengikat, sangat dekat dengan dirinya. Nah, begitulah surga dan juga neraka. Artinya yang menentukan orang itu adalah ketika dia meninggal dunia. Jadi kalau dia meninggal dunia kemudian dia orang yang beriman, maka dia langsung masuk surga. Bayangkan, mungkin ada orang yang syahadat jam ini, detik ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia percaya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala,
belum beramal satupun, kemudian 1 jam berikutnya dia meninggal dunia, sangat cepat dia masuk surga. Ya. Bahkan mungkin belum beramal satu amalan pun, dengan 2 kalimat syahadat itu dia bisa masuk surga. Atau ada orang yang sebelumnya dia orang yang beriman, tapi naudzubillah dia murtad. Setelah murtad 1 jam kemudian dia meninggal dunia. Ya. Betapa cepatnya orang itu masuk neraka. Maka yang menentukan adalah meninggal dunia. Nyawa ini ketika putus dari tubuh, maka orang bisa dapat nikmat, orang bisa dapat kesengsaraan. Oleh karena itu seorang harusnya selalu waspada dan juga bersemangat untuk beramal soleh, karena kita semua akan meninggal dunia. Ya, cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Kita hanya menunggu antrian saja. Kalau sudah tiba masanya, maka seorang akan meninggal dunia. Dia akan merasakan nikmat kubur kalau dia beramal soleh ketika hidupnya, dan naudzubillah dia akan mendapatkan sengsaraan di alam kubur kalau dia beramal keburukan semasa hidupnya. Kita lanjutkan hadis yang Atsani Asyar. An Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'an nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatahu faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghairu dhalik qultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghairu dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Rawahu Muslim. Dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli Suffah, beliau ini termasuk ahlu Suffah, tidak punya rumah, hanya tinggal di belakang Masjid Nabawi bersama ahlu Suffah yang lain. Ya. Ahlu Suffah ini sekitar 40 orang. Mereka orang-orang fuqara yang hanya mengharapkan bantuan dari kaum muslimin. Makannya hanya mengharapkan bantuan dari kaum muslimin. Kalau tidak ada yang memberi makan, mereka tidak makan. Tidak punya rumah, tidak punya apa saja yang bisa mereka makan. Mereka hanya orang-orang fakir, ya. Fakir itu kan tidak punya penghasilan sama sekali, hanya murni mengharapkan bantuan dari orang. Ini ahlu Suffah. Termasuk sahabat Abu Hurairah juga ahlu Suffah. Nah ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang sering menjadi pembantu Rasulullah, beliau juga ahlu Suffah. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi. Aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengambilkan air wudu untuk beliau, wa hajatahu, dan aku yang memenuhi hajat-hajat Rasulullah. Ya, beliau butuh apa, beliau yang membantu. Butuh diambilkan air, butuh diambilkan ini, beliau yang mengambilkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faqala, pada suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat Rabi'ah ini, salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Minta sesuatu untuk saya, atau minta sesuatu kepada saya. Karena Rasulullah melihat orang ini sangat rajin membantu beliau, beliau ingin memberikan sesuatu kepada sahabat Rabi'ah ini. Maka beliau berkata, salni, ya, minta sesuatu kepadaku. Ternyata sahabat Rabi'ah ini meminta perkara yang sangat besar. Beliau tidak meminta makanan, tidak meminta rumah, tidak meminta perkara dunia sama sekali. Padahal kita tahu beliau itu ahlu Suffah. Nah, sengaja dibawakan oleh perawi ini supaya kita tahu bahwa cita-citanya para sahabat itu bukan dunia. Tadi perawi menyebutkan di awal min ahli Suffah. Sahabat ini termasuk ahli Suffah, untuk mengingatkan kepada kita betapa miskinnya dan fakirnya sahabat ini. Tiba-tiba Rasulullah memberikan satu ucapan, minta sesuatu kepada saya. Wah, kira-kira kalau kita gimana? Enggak minta-minta, karena mikirnya kelamaan, mikirnya sampai malam.
Jangan didorong ya. Nanti dia mengatakan sesuatu. Mohon maaf, ini cuma iklan ya. Baik. Apalagi kalau ibu-ibu suruh minta, wah, bukan cuma satu yang dia minta, ya, semuanya dia minta. Baik, sahabat ini disuruh minta sesuatu padahal kondisinya sangat fakir, namun beliau meminta perkara yang lebih besar dari itu, yaitu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk bersamamu, berdampingan denganmu di dalam surga. Ini bukan permintaan yang ringan, ini permintaan yang berat. Dan bisa bersama Rasulullah di dalam surga itu berarti tingkatannya tingkatan yang paling tinggi. Rasulullah adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga, maqamam mahmuda, mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Maka tidak mudah untuk mencapai derajat tersebut. Maka beliau bertanya lagi, apakah ada yang lain? Ya, maksudnya apakah selain daripada ini? Ganti, minta yang lain, apakah bisa minta yang lain? Namun sahabat ini tetap beliau minta agar bersama Rasulullah di dalam surga, dan itu yang menjadi permintaan beliau. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud. Maka bantulah aku untuk dirimu dengan perbanyak sujud. Rawahu Muslim. Masya Allah. Hadis ini berbicara tentang keutamaan sujud, maksudnya keutamaan sholat. Dengan mendirikan sholat, seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW memberikan atau memerintahkan kepada sahabat ini untuk perbanyak sujud agar bisa mencapai derajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menggambarkan kepada kita agar bermujahadah, terutama untuk melakukan salat, ya, salat sunnah, perbanyak melakukan ibadah salat, ya. Karena salat adalah ibadah yang sangat agung, ya, salat ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama biasanya menyebutkan afdalul ibadah badaniyah. Seafdal-afdalnya ibadah badaniyah adalah salat. Adapun seafdal-afdalnya ibadah maliyah adalah ibadah sembelih. Ketika para ulama menafsirkan surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Kata para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, salat adalah seafdal-afdalnya ibadah badaniyah, adapun sembelih adalah seafdal-afdalnya ibadah harta. Ibadah badaniyah banyak, ada ibadah haji, ibadah umroh, termasuk ibadah jihad fi sabilillah, termasuk ibadah badaniyah. Namun yang paling afdal adalah as-salat. Masya Allah. Makanya ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kita tahu di awal-awal Allah memerintahkan salat kepada Rasulullah, Allah perintahkan 50 waktu. 50 waktu Allah perintahkan. Menunjukkan apa? Allah sangat cinta dengan ibadah ini. Makanya Allah suruh kerjakan dengan banyak sekali waktunya. 50 waktu. Akan tapi dengan rahmat Allah, Rasulullah meminta keringanan kepada Allah, diringankan menjadi 5 waktu saja. Namun pahalanya mendapatkan pahala salat 50 waktu. Maka seorang bermujahadah untuk melakukan ibadah salat, ya, salat-salat sunnah baik di waktu pagi, di waktu malam maupun di waktu siang hari. Karena seseorang bisa salat di waktu kapanpun selain dari waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Allah alam, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bacakan satu hadis lagi juga sama seputar keagungan salat. Hadis yang ke-13, an Abi Abdillah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa khatta 'anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Dari Abi Abdillah, sebagian menyebutnya Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alaika bi kathratis sujud, hendaknya engkau perbanyak sujud. Ya, maksudnya ini perbanyak salat sunnah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan Allah akan mengangkat untukmu dengannya derajat. Allah akan mengangkat untukmu dengan sujud itu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan menghapus untukmu kesalahan. Masya Allah, ini juga menunjukkan keutamaan ibadah solat. Semakin banyak orang itu solat, maka Allah akan semakin cinta kepadanya. Karena kita tahu bahwa kondisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Dan sujud ini ya ketika orang sedang sholat. Ya, orang akan sujud, dan semakin banyak dia sujud kalau semakin banyak dia sholat. Dan itulah kondisi di mana seseorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dan salat-salat yang disunahkan oleh Rasulullah sangatlah banyak. Tadi kita sebutkan bisa kita kerjakan di waktu malam maupun bisa kita kerjakan di waktu siang hari. Kalau seseorang belum bisa mengerjakan salat di waktu malam, dia bisa mengerjakan salat di siang hari.
Atau sebaliknya, mungkin di siang hari dia sangat sibuk bekerja, dia bisa perbanyak sholat di malam hari. Dan paling afdal adalah di malam hari, ketika manusia tidur, tidak ada yang melihat, dia berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi yang sangat disukai oleh orang-orang soleh. Ya, kata Rasulullah, salat lail adalah da'bus solihin, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh ya sebelum kalian, sebelum umatnya Rasulullah, kebiasaannya adalah mendirikan salat di malam hari. Namun bisa kita kapan saja kita dirikan salat, ya, dan kita perbanyak salat-salat sunnah. Apakah salat-salat sunnah yang memiliki sebab ataupun salat-salat sunnah mutlak yang tanpa sebab, asalkan tidak di waktu-waktu yang terlarang. Maka boleh seseorang salat sunnah. Habis duhur dia tidak pulang ke rumah, dia tinggal di masjid, kemudian dia mendirikan salat sampai datang waktu asar. Silakan, diperbolehkan. Atau di dalam rumahnya siang-siang tidak ada kegiatan, ya, dia tidur juga tidak bisa, banyak pikiran, akhirnya berwudu lalu sholat, ya. Nggak bisa tidur, banyak pikiran, akhirnya berwudu dan sholat. Masya Allah, ya, wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar, ya. Bisa jadi dengan sholat itu datang pertolongan, datang jalan keluar. Masya Allah. Atau di waktu pagi dia tidak ada kegiatan, ya, ba'da duha atau masuk waktu syuruk dia sholat sampai menjelang waktu duhur, silakan. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk sholat. Disebutkan dari Nafi', karena Ibnu Umar yuhi baina duhri wal asri. Ibnu Umar kebiasaan beliau menghidupkan antara duhur dan asar. Habis duhur beliau sholat lagi sampai asar. Begitu juga para salafus soleh, mereka selalu menghidupkan waktu-waktunya dengan sholat baik di siang hari maupun di malam hari. Taib, Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.